Matius 24 ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Jadi kalau tadi Nuh itu kita lihat air ya. Nah kalau ini bukan air, tapi bintang. Jadi bintang-bintang yang kita lihat itu, atau boleh katakan itu benda-benda langit ya. Meteor, planet-planet itu berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kalau Nuh diselamatkan, kalau ini Yesus itu datang menampakkan diri terakhir ya sebagai kedatangan akhir itu. Dan kita lihat sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi terjadi siksaan, terus matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan seluruh kuasa langit yang kita lihat itu bergoncang. Jadi istilah dalam Perjanjian Lama itu Allah menggulung langit. Ini sangat menyeramkan ya. Jadi kalau tadi kita lihat visual dan juga kreatif dari dimensi rohani itu juga yang membuat anak-anak Tuhan ya. Dan mereka seolah-olah ingin menghadirkan apa yang terjadi zamannya Nuh itu diwakili dengan kondisi situasi dengan gambar itu jauh lebih mengerikan aslinya. Jadi kalau tadi kita lihat itu kita bisa merinding-merinding ya. Nah, apalagi Nuh yang langsung mengalami pada zaman itu nggak masuk akal. Ya, memang itu manusia itu sudah bebal, udah nggak bisa diberitahu dan menghina Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan lagi, membuang Tuhan. Nah, ini kita lihat ya ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Jadi tandanya di langit ya. Jadi waktu itu terjadi, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Jadi mereka akan meratap kenapa? Ya karena bencana yang luar biasa itu. Nah, bencana itu datang dan dalam waktu yang ya boleh dikatakan hampir bersamaan itu Tuhan Yesus menampakkan diri dengan tanda-tanda tadi itu. Dan semua bangsa di bumi meratap. Meratap itu artinya menjerit, jadi melolong juga ya dalam bahasa kebinatangan itu. Jadi kayak orang itu minta pertolongan gitu. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jadi mereka yang menghina Yesus, yang mengata-ngata Yesus, yang membakar gereja, nah mereka akan menghadapi penghakiman yang sangat menyeramkan. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala. Nah ini di dalam kitab Wahyu dijelaskan ada 7 sangkakala ya. 7 macam sangkakala, 7 waktu, dan 7 periode. Sangkakala, kemudian cawan maut yang dicurahkan itu juga 7 semua. Jadi malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Jadi ini sedahsyat apa suaranya gitu ya. Dan ini tanpa mic, tanpa speaker atau loudspeaker, tanpa sound system, itu dari ujung bumi sampai ke ujung bumi itu terompet daripada malaikat itu menyala untuk menyatakan apa? Kematian dan kebinasaan sudah datang. Nah ini ya, mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kita orang-orang percaya dikumpulkan oleh malaikat-malaikat itu untuk diselamatkan kan. Sedangkan yang lain, ya seperti zaman Nabi Nuh, mereka akan meratap, mereka akan menjerit, mereka akan ya berseru ya, tapi tidak bisa lagi. 32. Tariklah pelajaran. Jadi artinya, lihat ini pelajaran. Mengertilah.
tariklah pelajaran. Dari perumpamaan pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kalau Tuhan mengatakan waktunya sudah dekat, itu bukan waktu yang seperti kita terima, ya, kita alami. Jadi kalau kita kan mana belum datang, papa saya mati, saya juga belum mati, ya akhir zaman juga belum datang. Saudara, dekat itu artinya apa? Di dalam perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah bukan dekatnya manusia, tetapi dekatnya rencana Tuhan di dalam kekekalan itu. Jadi dalam kekekalan itu nggak ada waktu. Semuanya itu hari ini. Pernah saya jelaskan kan? Jadi kalau Tuhan mengatakan dekat itu artinya apa? Sangat cepat. Dan itu dekat-dekat. Gitu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi sebelum terjadi itu angkatan ini tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Angkatan ini perkataanku umat pilihan orang-orang yang percaya kepadaku tidak akan berlalu. Tapi yang lain itu digulung oleh Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun, anak Allah pun tidak tahu. Dan hanya Bapa sendiri yang tahu. Ini sangat mengerikan ya. 3738. Nah ini tentang Nuh ya. Jadi tadi setelah ngomong-ngomong itu, Tuhan Yesus telah mengajar akhir zaman, sangat jelas, tidak seperti nabi-nabi yang berbahasa puitis ya. Tapi dia langsung to the point, terbuka apa yang terjadi, realitanya akan terjadi satu persatu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, persis zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saya sering memperingatkan orang-orang di gereja, jemaat, pengurus, pelayan tentang hidup dalam kekudusan, hidup benar-benar taat pada Tuhan. Dan mereka kadang-kadang sangat sulit ya, karena kondisi manusia, Pak, karena anak saya, Pak, karena ini, karena itu, karena bisnis, akhirnya setiap minggu sekali saja, seminggu 2 jam, itu pun tidak bisa. Seminggu 2 jam, itu pun banyak alasan. Nah, semakin kita terlibat di dalam dunia, kita semakin tidak terikat dengan hati Tuhan. Maka itu akan menuju kepada zamannya Nuh. Jadi orang itu datang gereja, nggak datang gereja, ah, ya pokoknya saya datang gereja, kelihatan saya orang Kristen gitu. Tapi tidak menyadari bahwa itu adalah satu panggilan hidup dan mati. Hari Sabat itu adalah hari kehidupan. Jadi kalau kita datang bersekutu hari Sabat, itu adalah hari kehidupan. Kalau kita tidak datang, artinya apa? Engkau tidak dimerdekakan, engkau diikat oleh dunia dan waktu kita dengan dunia. Artinya bahwa kamu belajar 1 minggu 1 kali saja, 2 jam itu pun nggak bisa dan kamu masih terikat dengan dunia. Dan begitu air bah itu datang, api dari langit datang, benda-benda dari langit itu turun ke bumi, maka karena kita semua dikatakan sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sebelum Yesus datang, terjadi perang, terjadi semua sudah di Tuhan Yesus beritahukan. Yang tadi kita baca itu. 38. Sebagaimana, ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke Bahtera. Bahkan tadi diceritakan sehari sebelum dan kira-kira 6 bulan sebelum. Jadi waktu Batra itu selesai dan Tuhan terus kemudian memberikan perintahnya dan sudah siap dan saudara perhatikan binatang seperti kuda Nil, onta, harimau dan binatang-binatang yang paling kecil sampai kodok gitu kan semuanya ada gitu ya. Kodok dan ikan nggak ada karena ikan hidup di laut. Jadi nggak ikut di dalam binatang darat. Saudara bayangkan kura-kura. Tahu kan kura-kura?
kuro-kuro itu kan, jalan masuk ke Bahtera Nuh. Dan tidak ada yang mengangkatnya. Dan mereka berjalan. Jadi kura-kura itu dari tempat kura-kura itu ke Bahtera Nuh, itu membutuhkan kira-kira hampir 9 bulan. Nah, Nuh bangun Bahtera itu 100 tahun. Lebih tepatnya tuh 85 tahun lebih. 90 tahun lah. Ada yang mengatakan 120 tahun karena dihitung umur. Itu tidak. Itu bukan dihitung umur. Itu dihitung dari proses pembuatannya sampai selesai. Itu sekitar 90 tahun. Ya, kita boleh katakan 100 tahun kira-kira. Dan kita bayangkan kura-kura yang berjalan itu dan jalan ke tempatnya Nuh dan binatang-binatang berjalan itu kan harusnya seluruh orang-orang pada zaman itu kan kagum, kaget, heran-heran. Ini binatang apa ini? Jalan terus menuju ke Bahtera Nuh. Kemana ini? Loh, menuju ke sana. Kan itu dilihat terus setiap hari. Kadang-kadang saya kok bayangin hal seperti ini di akhir zaman itu kadang-kadang ketakutan sendiri saya. Dalam arti sangat takjub dengan Tuhan. Bagaimana binatang-binatang itu bisa diorkestra oleh Tuhan dan diperintahkan dan berjalan dari yang paling pelan, ya kura-kura itu paling pelan kan, sampai macan, singa, tutul atau harimau atau yang cepet-cepet semuanya itu berjalan dan waktunya persis masuk ke Bahtera selesai selesai. Dan yang manusianya waktu lihat itu mereka kan harusnya sadar gitu. Iya, ini terjadi suatu keanehan dunia ini. Binatang-binatang ke sana. Kenapa orang Kristen ini beribadah dengan menangis-nangis dan mereka bersumpah pada Tuhan bahwa akan ada akhir zaman. Itu kan saya belum mencapai kesuksesan. Saya belum menjadi miliarder. Saya ingin menjadi triliuner. Saya ingin punya rumah tangga yang baik. Saya ingin istri yang baik. Saya ingin bisnis yang baik. Saya kepingin dan semua orang itu, walaupun di depannya binatang-binatang itu bergerak dan mereka lihat tiap hari sampai berapa bulan itu atau berapa tahun kita nggak tahu dan mereka tidak bertobat. Saya pikir kita harus koreksi diri kita sendiri. Apakah saya seperti orang-orang zaman Nuh? Dan Tuhan katakan dunia akan mirip sebagaimana zaman Nuh, persis zaman Nuh. Dan orang-orang Kristen yang mengabaikan ibadah, yang tidak serius, yang asal-asalan dan lebih mementingkan dunia. Engkau tahu, engkau sedang berada di luar bahtera. Dan jika kejadian itu datang dan mengerikan, saudara, sudah telat. Tidak ada yang menolong. Dan kebinasaan itu selama-lamanya. Jadi saya kadang-kadang kepada jemaat itu, apa ya, antara sayang, mengasihi dengan memperingati itu campur aduk. Kamu tuh sudah dikasih mobil, dikasih keluarga bagus, uang ada, tenaga masih muda, malesnya nggak ketulungan. Saya kadang-kadang, apa kita ini sedang menuju zaman Nuh ya? Dan Tuhan Yesus mengatakan kasih menjadi dingin. Di manakah iman di bumi ini? Dan orang-orang Kristen tanya, di manakah imanmu? Jadi itu pertanyaan akhir zaman. Itu akhir zaman ditanyakan. Nanti di akhir zaman kita akan melihat iman itu luntur, udah lembek, udah mencair, dan sudah melebur dengan dunia. Sehingga mereka lupa seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Persis, Saudara. Ya, kita lihat ini ya. Dikatakan kawin dan mengawinkan, makan, minum, ya berbisnis semuanya dan mereka tidak peduli dengan seluruh peringatan-peringatan yang tiap hari datang dan Nuh itu membangun ratusan pekerjaan dan ribuan hari di depan mereka Nuh paku-paku angkat kayu dilihat aja lah mereka orang bodoh ngapain seperti itu
Ngapain ke gereja? Ngapain baca Alkitab? Ngapain kamu? Ngapain, ngapain, ngapain? Mereka tidak tahu bahwa kita sedang membangun tanda petik bahtera Kristus yang sudah diberikan pada kita dan kita bersatu dan kemudian bahtera yang kekal itu, kalau Nu kan selesai kan, ini bahtera yang kekal itu akan melindungi kita dan tubuh Kristus itu akan menyatukan kita dan waktu kita sudah mendapatkan sempurna semuanya, maka hujan, benda-benda langit, penerang itu, matahari dan semuanya jatuh. Buas. Sesudah itu teriakannya lebih dari teriakan zaman Nuh. Karena api dan kekuatannya itu. Kalau air itu ada prosesnya. Kalau api itu cepat sekali. Wah, wah. Nggak tahu ceritanya seperti apa. Sangat mengerikan. Ya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Apa yang mereka tidak tahu? Yang mereka kemudian sepelekan semuanya. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semuanya, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dan ini adalah satu yang membuat hati kita itu takjub, takut, gemetar, dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang yang di ladang dan seorang di bawah dan yang lain ditinggalkan. Ini pengangkatan. Yang ditinggalkan itu artinya apa? Binasa. Mungkin suami istri, suaminya diangkat, istrinya tinggal. Berarti istrinya itu tidak memiliki darah Kristus. Seperti zamannya anak sulung Mesir dicabut oleh Tuhan. Dan setiap pintu yang tidak ada darahnya itu akhirnya dicabut anak sulung. Dikatakan di sini, diangkat, ditinggalkan. Jadi yang diangkat itu adalah orang percaya, yang ditinggalkan orang yang dibinasakan. Kalau ada dua perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, waspadalah, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan kita tidak tahu kapan itu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu waktu pada waktu malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi hati kita itu sampai kita nanti meninggal, sampai mati, dan sampai semua orang Kristen di akhir zaman harus berjaga-jaga. Artinya apa? Siap sedia dalam seluruh iman kita, selalu kita berharap pada Tuhan dan kita hidup dalam kekudusan, tidak ikut dunia, dan kita terus mengisi minyak kita. Ya. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak pernah kamu duga. Oke, nah dari video ini saya akan jelaskan tentang eskatologi ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat ini ya. Bentar ya. Ya. Nah, kita belajar eskatologi. Apa ya artinya eskatologi? Eskatos atau eskaton. Eskatos atau eskaton itu artinya adalah sesuatu tentang hal-hal di akhir, ujung, akhir zaman. Jadi akhir zaman itu adalah satu periode. Tapi kalau zaman akhir dengan akhir zaman itu berbeda. Jadi yang satu menunjuk pada ujungnya, akhirnya zaman, dan inilah zaman akhir. Seluruh zaman kita sekarang zaman akhir. Kapan itu zaman akhir dan kapan akhirnya, titik akhirnya zaman itu. Yaitu kita pelajari dalam eskatologi. Belajar tentang hal-hal yang akan terjadi dan seluruh tanda-tanda akhir zaman dan bagaimanakah penggenapan rencana Allah dari tujuan akhir sejarah manusia dan alam semesta ini akan digenapi. Jadi eskatologi itu bukan spekulasi tentang manusia, tentang ramalan, prediksi atau dukun itu, bukan.
Jadi setiap hidup kita itu sudah dipetakan oleh Tuhan, sudah digaris oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara kita sudah di dalam kuasa pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Ya, jadi bukan seperti orang-orang itu. Coba lihat tanganmu, ada huruf M kan? Nah itu artinya kamu mati. Kan kita lihat telapak tangan kan, ada garisnya tiga kan? Seret, seret. Wah itu kan M itu mati. Nah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan death, mana D-nya nggak ada. Nah itu namanya ramalan yang tidak berdasar, tidak ada kebenaran. Jadi semua ramalan, oh tentang wajah, tentang tangan, tentang jari. Oh ini kalau ini orang miskin ini. Kenapa? Ini jarinya tuh, kelingkingnya tuh di bawah ruas jari yang ini, ruas jarinya jari manis. Nah kalau dia di atas, nah itu orang kaya. Jadi kelingkingnya panjang-panjang orang kaya. Loh ada orang miskin yang kelingking panjang? Banyak. Jadi apakah pasti seperti itu? Ya enggak. Nah itu namanya prediksi yang tidak pasti. Tapi kalau eskatologi pasti dan ditetapkan Tuhan pasti terjadi dan waktu terjadi kita melihat lolongan, jeritan, teriakan, kesengsaraan yang luar biasa. Ya. Jadi ingat baik-baik, ini bukan spekulasi. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh nanti tahun 2026, bulan 6 tanggal 6 2026 atau tanggal 2 bulan 6 2626. Wah, pas ini tanggalnya. Saudara itu adalah kesesatan. Semua ajaran sesat itu selalu mengutak-atik tentang akhir zaman dan kemudian menghitung-hitung dan kemudian menetapkan hari. Yehova, aliran Yehova, kemudian Yesus apa eh, tentang ini Mormon dan seluruh aliran-aliran Kristen yang menyimpang itu semua berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan dan mereka menetapkan hari, tanggal, bulannya, tahunnya. Dan ini sudah berapa puluh kali mereka nggak pernah benar. Tapi anak buahnya bodohnya luar biasa. Kenapa bodoh loh? Ya masih percaya aja. Nabi palsu dipercaya gimana? Kalau kita, ya kita harus keluar dari gereja-gereja yang tidak punya dasar itu. Ya, dikatakan oleh Bapak Gereja Jonathan Edwards, the end of all God's works itu adalah untuk kemuliaan. Kenapa Tuhan itu membinasakan manusia zaman Nuh? Mereka kan kasihan itu. Eh, kamu ngomong kasihan? Saya tanya sekarang, kejahatan mereka tuh udah melewati batas-batas kemanusiaan. Coba kalau kamu ngomong seperti itu, terus anakmu diperkosa, terus anakmu dibakar, anakmu dimutilasi, terus kamu ngomong apa? Kenapa Tuhan? Tuhan tegakkan itu dan Tuhan binasakan. Sekarang saya tanya, kalau kamu ngalami itu ke anakmu sendiri, terus orang yang bunuh anakmu, perkosa anakmu, memutilasi anakmu, terus kamu diemin gitu, ya pasti kamu mengharapin bunuh orang itu kan? Nyawa ganti nyawa kan gitu kan? Kehormatan anak saya bagaimana? Jadi waktu Allah menyatakan keadilannya, kita harus bersyukur. Kenapa? Tuhan, Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang maha kuasa. Tegakkanlah keadilanmu, kebenaranmu. Dan waktu Tuhan tegakkan, ya jangan ngamuk dengan Tuhan. Tuhan, kasihan orangnya. Kasihan gimana? Itu bajingan semua kasihan. Jadi orang-orang Kristen itu kadang-kadang kalau hal-hal yang kalau saya katakan itu bukan hanya bodoh ya, bebal. Banyak hal kita ini mempertanyakan Tuhan, padahal kita ini sudah tahu itu. Kenapa kamu belain orang-orang bajingan seperti itu? Orang-orang busuk seperti itu. Ya. Oke, jadi kita akan membahas beberapa hal. Nah, karena ini terlalu besar ya, karena ini kan cuma sebagai introduksi. Nanti saya kirim beberapa video saya. Video saya tentang akhir zaman itu ada sekitar 30 ya. Tentang khusus akhir zaman. Jadi surga neraka, terus tentang kehidupan setelah kematian, itu ada semua. Mungkin saya pilih beberapa aja, nanti saya kirim untuk memperkaya. Di kuliah ini kita nggak bisa satu persatu semua materi itu. Tapi yang
introduksi tadi yang saya beritahu tentang zaman Nuh, nah itu persis sama akan terjadi. Nah itu yang terpenting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ajarkan itu. Dan saya mengajarkan bukan dari saya. Saya mengajarkan diajarkan Tuhan Yesus yang diminta waspadalah, berjaga-jagalah seperti Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saya tidak mengajar sesuatu yang dari luar daripada pengajaran Alkitab, pengajaran Tuhan Yesus. Ya yang Tuhan Yesus ajarkan yang dari Alkitab. Dan saya tidak menambah, oh pengalaman saya ketemu Tuhan. Saya ketemu malaikat diberitahu, wah tahun 2028 itu akan terjadi gempa bumi yang hebat. Dan saya tidak pakai itu karena itu semua bukan kebenaran. Itu semua prediksi. Kalau salah, kalau saya salah ngomong nubuatan, kalau saya ini seorang nabi, harus dipenggal ya. Jadi pemimpin-pemimpin Mormon, Saksi Yehova dan siapapun itu yang sesat itu begitu salah prediksi, anak buahnya itu harus sembelih, bunuh itu ketuanya atau pendetanya. Kenapa? Nabi palsu harus dirajam. Dalam perjanjian lama gitu. Nabi kalau ngomong salah dan katakan ini dari Tuhan, nggak terjadi, dilempari batu sampai mati. Namanya nabi palsu. Dan mungkin zaman sekarang kita nggak lakukan itu ya. Karena kita tidak punya pengadilan Tuhan. Pengadilan dunia ada. Ya. Oke, nah sekarang kita fokuskan kepada pandangan tentang milenium, tentang 1000. Ya, 1000. Nah, satu-satunya ajaran dalam perjanjian baru tentang kerajaan 1000 tahun itu hanya satu kitab dan hanya di dalam satu ayat. Berarti, nah perhatikan ya, kalau itu terlalu kecil dan minim bukan berarti tidak penting ya. Tetapi itu berarti kita harus hati-hati dengan istilah ini. Jadi tidak boleh meluaskan dan kemudian menafsirkan secara kemauan kita. Ya, jadi di dalam kekristenan itu ada pandangan-pandangan tentang 1000 tahun. Jadi yang pertama premilenialisme. Jadi milenial itu premilenial atau primil. Jadi pre itu atau pro itu sebelum. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sebelum Yesus datang, nah dia berdiri dulu. Nah Yesus datang, nah baru setelah itu masuk kerajaan kekal. Nah ini yang memegang ini adalah orang-orang dispensasi. Orang dispensasi itu diwakili dengan kalau zaman sekarang itu gereja-gereja karismatik Pentakosta, terus gerakan New Pentakosta, terus ada gerakan zaman baru yang dalam gereja dan semuanya. Ya, ini banyak kan di sini. Jadi apa arti daripada premill dispensasi nanti saya jelaskan secara singkat ya. Dan kemudian yang kedua adalah postmillennium. Ya, postmillennialisme. Jadi milenialis, milenium. Ini post itu apa? Lawannya dari pre. Post itu setelah Yesus datang, nah 1000 tahun baru berdiri di situ. Jadi yang satu sebelum, yang satu setelah. Nah yang satu, yang ini, yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah tidak berdasarkan tafsiran literal 1000 tahun, tetapi berdasarkan 1000 tahunnya Alkitab sebagai lambang. Jadi bukan historis, literal, tetapi lambang. Artinya bukan 1000 angka seribunya, 1999, nah 1000. Enggak, tapi itu sebagai lambang. Lambang apa? Satu zaman yang ditepan Tuhan. Satu zaman anugerah Tuhan. Satu zaman Injil yang diberitakan. Itu zaman. Jadi bukan ditentukan dari sejarah dari Bapak Gereja siapa, dari ini, oh zaman Nuh. Terus kita ini dalam PLBB ini zaman ini 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Nah sampai Tuhan Yesus 6000 tahun. Nah sekarang kita sudah 2000 tahun lebih. Nah sekarang harusnya kan lebih 7000, 8000 kan. Nah itu berarti tafsiran 1000 tahun, 1000 tahun itu secara historis itu tidak bisa dipercaya dan dijadikan ajaran. Kenapa? Karena kita sudah lewat 6000 tahun. Jadi kalau 5000 tahun itu sampai Tuhan Yesus ke kita itu 2000 tahun. Berarti kita masuk berapa? 7000 lebih tahun. Harusnya 1000 tahun setelah Tuhan Yesus. Iya, harusnya
bukan tahun 2026, 1001 Tuhan Yesus datang. Kan gitu kan? 1000 tahun setelah Tuhan Yesus. Kalau dihitung dari Tuhan Yesus datang, 1000 tahun setelah itu. Kenyataannya sekarang udah 2000 tahun lebih lagi. 2026. Jadi jelas bahwa tafsiran postmil dan premil itu sangat lemah dan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Nah, itu dinamakan pandangan itu dinamakan pandangan yang percaya milenium bukan dihitung secara ribuan tahun secara historis, kronologis dan secara waktu per tahun itu, tetapi ada melambangkan dan memperlihatkan satu masa. Maka aliran ini disebut sebagai aliran amilenialisme. Jadi A itu artinya tidak ada secara ribuan tahun secara historis literal, nggak ada. Tetapi ada di dalam lambang. Jadi Amil ini itu bukan tidak percaya ribuan tahun, dia percaya ribuan tahun, tetapi ribuan tahun itu adalah sebagai satu lambang, bukan literal huruf 1 sampai 999 dan tambah 1 1000 tahun. Enggak. Karena itu sesuai dengan perkataan dari tulisan dari zamannya Musa yang ditulis oleh Mazmur bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya kita. Itu artinya bukan literal. Jadi satu harinya Tuhan, Tuhan punya satu hari. Terus dibandingkan kita 1000 hari. Bukan, Tuhan itu kekal. Tapi itu menyatakan bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita beda jauh. Jadi 1000 tahun bukan historis, kronologis, numeris, bilangan, bukan. Tapi adalah lambang. Satu hari di rumah Tuhan sama dengan 1000 tahun secara manusia bersama dengan Tuhan. Jadi artinya waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak terbatas. 1000 berasal dari 10 kali 10. Dikali 10. Jadi 10-nya 3 kali. 10, 10, 10. Jadi 10 itu sempurna. Dan kemudian 3 kali menyatakan keberadaan Allah. Yang selalu tiga dalam segala sesuatu, tiga ciptaan semua tiga, itu menyatakan bahwa keberadaan Allah dalam zaman itu dihitung 10 10 10, zaman yang sempurna, zaman yang sudah dihitung persis di dalam hitungan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jadi 1000 tahun itu bukan waktu kita, itu adalah waktunya Tuhan. Kapan itu? Ya mungkin 2500 kita nggak tahu. 2100 nggak tahu. Nah, anak cucu kita yang akan tahu. Sampai kapan itu? Nah, waktu anak cucu kita diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian tadi, ya, hukuman yang mengerikan zaman itu datang. Kalau Nu Airba, ini api dari langit, benda-benda langit itu. Seperti itu. Nah, di situ kedatangan Tuhan. Kapan itu? Mungkin 2430, kita nggak tahu. Kita semua nggak tahu. Tapi yang kita tahu pasti akan datang. Nah, dalam perjalanan ke sana itu semakin dekat manusia semuanya semakin tidak butuh Tuhan dan mereka tidak pernah gubris tentang Tuhan. Di Eropa, baik itu di Inggris, di Perancis, kemudian di Swedia, Norwegia dan semuanya seluruh Eropa, Amerika, semua pemudanya semuanya tidak peduli dengan Tuhan. Jadi mereka itu sebenarnya ateis modern. Jadi dulu Amerika lah tempat di mana orang percaya, orang Kristen itu, wah, kemudian negara itu negara didirikan oleh kaum Puritan yang sungguh percaya Tuhan Yesus. 400 tahun kemudian, abad 21 ini, Amerika meninggalkan dasar-dasar seluruh fondasi negaranya dan mengkhianati seluruh pendiri-pendirinya, pendiri-pendiri bangsa itu. Dan mereka melawan undang-undang. Apa undang-undang Amerika tertinggi adalah Alkitab, firman Tuhan. Sampai hari ini, undang-undang Amerika itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Karena yang mendirikan itu, meletakkan Alkitab
Kami akan mendirikan negara yang berdasarkan firman Tuhan dan kami taat pada Tuhan, kami menyembah Tuhan dan kami turut dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, di dalam keadilan Tuhan. Itu mereka letakkan itu pada tanggal 4 Juli tahun 1774 ya kalau ya. 4 atau saya lupa. Nah, di situ diletakkan itu. Jadi dasar negaranya itu adalah semua undang-undang ada, undang-undang di bawah dasarnya apa? Firman Tuhan. Tapi sekarang hampir semua pemuda Amerika kekristenan itu udah hancur. Gereja-gereja dijual, anak-anak muda tidak ada gereja. Yang ke gereja itu orang tua-tua. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Yang pemuda nggak ada. Tapi yang di negara-negara yang dulu memusuhi kekristenan, membakar gereja, menyembelih orang Kristen, membakar orang Kristen, membunuh orang Kristen, itu sekarang meledak. Iran orang Kristennya hampir 2 juta sekarang. Irak berapa juta orang Kristen. Di Afrika, wah KKR itu, waduh kalau saya lihat ada KKR itu, yang datang itu 900.000 orang. Reinhard Bonnke dan sekarang anaknya. Kemarin saya lihat 500.000 orang. Begitu lagi hujan gitu ya. Mereka menyanyi. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Wah, jadi terjadi pergeseran yang luar biasa. Dan sekarang saya kan pernah ke China beberapa kali. Dulu tiap tahun itu 2 kali ya. Saya punya murid di sana banyak. Dan sekarang murid saya sekarang udah punya persekutuan gereja dan sekolah Alkitab. Dan mereka baca Alkitab, punya Alkitab saja. Mereka tuh bisa dibunuh. Punya Alkitab sudah bisa dibunuh. Jadi kalau ada Alkitab datang, mereka tuh, waduh, sampai dicium-cium itu Alkitab. Mereka begitu merindukan. Apalagi Alkitab dalam bahasa Mandarin ya. Mereka, aduh, sampai nangis-nangis, sampai begitu bersyukurnya. Di kita, anak-anak kita kasih Alkitab, cuma ditaruh untuk jadi pajangan aja. Dan kita di Alkitab, Alkitab, apalagi ada HP kan, Alkitab kita nggak laku semua. Udah nggak pernah dipegang, nggak pernah dilihat. HP aja. Tapi mereka membaca, mereka mengerti, mereka menghafalkan. Saya punya murid, jadi 5 kitab suratan Paulus, hafal. Galatia, Efesus, Kolose, Titus, terus apa lagi itu? Kolose, kitab Roma, hafal. Kita hafal 1, 2, 3, 10 aja, udah jarang kan? 100, oh lebih jarang lagi. 1.000 ayat kita ngerti, yang nggak hafal detail gitu kan, ngerti. Ah, jarang, Pak. Nah, ini satu kitab itu dihafal. Terus saya tanya, gimana kamu ngafalnya? Pak, kami punya Alkitab. Kami punyanya itu bukan seperti punya Bapak gini yang lengkap gitu. Enggak, kami itu dapatnya itu apa? Robekan-robekan. Cuman dapat 2 pasal, 1 pasal setengah. Cuman selembar aja katanya. Terus dibagi lagi. Ini ya, 1 minggu bagi lagi. Dan setiap minggu tuh kita beda-beda. Karena mereka waktu mereka di penjara gitu kan, nah mereka kan gantian itu. Jadi cuman pakai kertas dikasih temennya, temennya dan temennya gitu. Nah mereka baca. Karena mereka baca berulang-ulang, akhirnya mereka hafalin. Oh ya, 1 pasal saya bisa hafal nih. Pasal kedua dia hafal, dibaca seminggu, dibaca, baca-baca, dia ngerti, terus dia, waduh, dia berserah, terus dia baca, hafal, taruh lagi bro. Sampai ada satu murid yang mengatakan pada saya, Li Lause, nama saya itu Li, Lause Li. Ya, Pak Agung gitu kan, guru Agung gitu, Pak Agung. Saya punya temen, papanya itu bisa hafal seluruh kitab Injil, seluruh kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau baca Alkitab Matius pasal 2 ayat 37, langsung dia berdiri. Kasihlah Tuhan alamun, langsung dia.
Jadi Bapak ini kalau baca Alkitab gitu kan, yang di dalam Perjanjian Baru, dia pasti berdiri kenapa? Dia apal semua. Saya di Indonesia nggak pernah saya lihat ada orang seperti itu. Nggak pernah saya lihat orang seperti itu. Itu umurnya berapa? 87 tahun. Kok tua sekali? Iya Pak Kong, itu dari sejak dia umur 30, dia di penjara, dari penjara, puluhan penjara itu. Dia hafalin Alkitab. Dia udah baca mungkin mungkin ribuan kali kan satu kitab itu sampai ngelontok gitu. Jadi dia baca semuanya. Terus Amsal dia hafal. Kitab Amsal itu loh, dia hafal. Pengkhotbah dia hafal. Wah, luar biasa ini orang. Ya, mungkin sekarang udah mati, mungkin 110 sekarang ya. Itu berapa 20 tahun yang lalu. Ya, oke. Nah, jadi di dalam Alkitab kita lihat dalam Wahyu pasal 20. Coba kita baca ya. Wahyu pasal 20. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Itu tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, perhatikan. Karena kitab Wahyu ini adalah kitab apokaliptis, kitab tentang akhir zaman, dan bahasanya bahasa yang puitis dan bahasa yang simbolis. Maka kitab Wahyu ini bukan kitab literal, bukan kitab sejarah, bukan kitab kronologis, tapi kitab lambang, simbol-simbol. Jadi istilah kerajaan 1000 tahun secara jenisnya kitab, secara tafsirannya tidak diperbolehkan ditafsir dengan literal. Karena kitab ini adalah kitab tentang simbolis di situ. Jadi ngerti ini ya. Nah, kenapa saya memegang kerajaan 1000 tahun itu ada, tetapi bukan secara literal kronologis. Karena ya tadi ini kita belajar Alkitab. Karena dalam kitab Wahyu, kalau itu di dalam kitab Kejadian, ya kita masih bisa ngerti, bisa terima. Kalau di dalam kitab seperti Injil, ya kita bisa terima. Tapi kalau di dalam kitab Wahyu, seluruh kitab Wahyu itu, angkanya, warnanya, binatangnya, jenisnya, seluruhnya itu adalah simbolis. Termasuk kerajaan 1000 tahun adalah simbolis. Jadi yang meliteralkan 1000 tahun satu sampai 999 tambah 1000, saudara itu melawan tafsiran Alkitab yang ada. Jadi saya punya alasannya itu jelas ya. Jadi supaya kita kita tahu persis ini. Ya. Jadi kenapa saya memegang kepercayaan bahwa 1000 tahun itu bukan kronologis, tapi adalah lambang. Jadi bukan amilnianisme yang artinya itu nggak ada ribuan tahun. Enggak. Tidak percaya kepada tafsiran 1000 tahun yang secara historis, kronologis, dan dijadikan hurufiah. Tafsiran betul-betul waktu yang 1 sampai 1000 tahun. Bukan, tapi ini adalah lambang. Jadi di sini, ini sudah jelas kita tahu kenapa. Ya karena kitabnya, ajarannya, kan kita orang-orang yang belajar dari Alkitab, dan Alkitablah yang mengajar kita. Nah, saya belajar. Dulu waktu saya masih masih SD gitu ya, saya pengaruh dengan tentang konsep 1000 tahun itu ya masih seperti di situ karena saya dari kecil ikut mama saya itu di gereja Pentakosta. Jadi mama saya berdoa gitu kan. Nah, sampai saya remaja, terus saya pindah gereja ke gereja Baptis, gereja Injili. Nah, di situ mulai rada beda gitu kan. Karena dia Injili, tidak percaya adanya dispensasi dan semua postmil dan primil, tetapi mereka percaya kepada amil. Ya, hampir semua yang penyakit. Nah, waktu tambah besar, saya sama tahu, oh bedanya seperti ini. Nah, karena saya berasal dari orang-orang yang dispensasi karismatik dan primil yang seperti itu, saya bisa tahu kenapa itu saya bisa berada di situ. Karena tafsirannya, karena kitabnya, kita nggak pernah diajar bahwa itu salah kalau kita menafsirkan kitab Wahyu dengan literal, dengan hurufiah, dengan kronologis. Kenapa? Karena kitabnya bukan kitab sejarah, bukan kitab kronologis, tapi ini adalah kitab nubuatan akhir zaman dan kitab yang melambangkan simbol-simbol yang ada.
Dan gambar-gambar yang ada, penampakan-penampakan visi itu semua adalah lambang yang akan terjadi. Jadi belum terjadi di situ. Jadi bukan sesuatu yang itu pasti bukan ya di situ. Oke ya, kita lihat ini, kita pelajari. Wahyu 20, Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, saudara perhatikan. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci. Saya tanya sekarang, anak kunci itu segede apa yang dipegang oleh malaikat? Tahu anak kunci kan? Yang ada gepoknya itu kan? Terus ini rantainya. Ya. Segede apa itu rantai itu? Dan kita tidak boleh menafsirkan rantai anak kunci itu. Ya betul-betul anak kunci yang rantai yang gede mungkin jangkarnya kapal laut gitu kan. Yang rantainya tuh gedenya tuh hampir 2 meter gitu. Itu satu satu lingkaran aja. Wah dibawa oleh malaikat. Wah ribuan ton gitu kan. Bukan, Cok. Itu lambang. Jadi seluruh kitab Wahyu itu hampir semua itu lambang. Jadi tidak boleh diliteralkan. Jadi waktu kita mendengarkan, oh malaikat bawa rantai. Nah kita diperlihatkan tentang apa? Sesuatu yang penampakan itu menunjukkan kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Maknanya itu. Memegang anak kunci jurang maut. Nah, kunci jurang maut itu sedalam apa? Sehingga bisa dikunci dengan suatu rantai besar di tangannya. Jadi jurangnya tuh, nah rantainya itu sepanjang apa sehingga jurangnya itu bisa ditutup, dikunci. Itu lambang pengikatan, bukan rantainya yang kita lihat, tetapi lambang rantainya apa? Mengikat seluruh kuasa kegelapan itu dan dikunci dan tidak bisa keluar. Nah, itu artinya di situ. Jadi bisa nangkep ini ya. Jadi saya udah ini saya punya di YouTube channel tentang Kitab Wahyu dari pasal 1 sampai akhir itu sekitar hampir berapa ya? 300 video. Kalau lihat itu mungkin setahun kamu lihat ya. Hampir 300 video. Nanti dilihat ya tentang surga neraka tentang apapun banyak sekali. Itu berapa ya? 4 tahun, hampir 4 tahun, 3 tahun lebih 4 tahun. Ya, saya khotbah tiap minggu di gereja yang saya gembalakan. Ya, perhatikan sekarang. Nah, waktu memegang kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap raja, ya raja, sorry, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Iblis dan setan bedanya beda. Setan dan iblis. Dikatakan iblis dan setan. Jadi ini dua pribadi yang beda. Iblis sama dengan setan. Iblis dan setan. Dan itu kan sama. Sama-sama malaikat jatuh dalam dosa, tapi ini iblis, ini setan. Setan itu siapa? Setan itu adalah semua yang melakukan apa yang dikendalikan oleh iblis Lucifer, ketuanya. Jadi iblis ini adalah setannya setan. Iblis inilah yang menguji Tuhan Yesus, Lucifer itu. Jadi setan-setan ketemu Tuhan Yesus. Yang waktu ada orang gila, perempuan kerasukan, orang bungkuk karena setan. Nah itu setan-setan. Iblis dan setan. Ini perwakilan ya. Jadi perwakilan iblis dan seluruh konco-konconya iblis. Nah setan ini itu dibelenggu, ditangkap. Ya. Siapa ini? Ya naga itu yang ada dalam kitab Wahyu. Kalau setiap ada naga, nah ini iblis dan seluruh setan-setan. Disebut apa? Si ular tua. Kenapa si ular itu tua? Karena dia ada dalam zaman Eden. Dulu tua. Ular yang di Edennya menggoda Adam dan Hawa. Jadi yang menggoda Tuhan Yesus, yang menggoda Adam dan Hawa, yang menguasai orang jatuh dalam dosa, yang mendalikan dunia. Nah dikatakan penghulu seluruh dunia ini adalah setan yang menguasai. Dan sampai hari ini kita tahu orang-orang berdosa dikuasai mereka.
Dan dunia ini sudah diserahkan kepada anak. Segala kuasa yang ada di langit dan di bumi, di surga dan di bumi kan, udah kuserahkan pada anak. Jadi kita ini waktu mengabarkan Injil, memberitakan kebenaran, kita diberi kuasa menaklukkan setan-setan. Termasuk siapa? Iblis sudah kalah dengan Tuhan Yesus. Jadi satu sisi kita diberi kuasa untuk mengusir setan, tapi sisi yang lain, saudara harus hati-hati. Kalau saudara tidak memiliki roh yang kudus itu, terus kalian ngusir-ngusir setan, kamu yang diusir oleh setan. Dan saya punya teman seperti itu, pendeta lagi. Ngusir setan, diusir setannya dia. Kenapa? Ya, setannya buka rahasianya. Memang kamu orang kudus, kamu suka berzina juga, kata gitu. Wah, celaka ini. Kalau iblis bisa buka dosa-dosa kita, waduh, siapa berani melawan iblis? Ya, oke ya. Dikatakan di sini ya. Dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya. Dan keluar ini angka 1.000 tahun. Ya, mengikatnya 1.000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyaksikan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, kerajaan 1.000 tahun itu yang mengikat seluruh masa iblis itu yang dulu berkuasa, itu sudah diikat, dimeteraikan oleh apa dimeteraikan? Siapa yang bisa mengalahkan iblis? 1 Korintus 15, 50 sampai 58 dan saudara baca semuanya. Sengat maut dan iblis, kerajaan maut sudah ditelan dan sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Kristus. Jadi 1.000 tahun itu iblis dikurung itu. Dikurung dengan apa? Dengan Yesus mati dan mengalahkan kerajaan maut. Dan sampai dia datang, iblis itu dibelenggu. Itulah 1.000 tahun. Bukan hitung 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 900 tahun, 999 tahun. Nah ini 1.000 tahun. Bukan, itu masa. Masa kegenapan yang sudah ditentukan Tuhan yang sempurna. Untuk apa? Untuk menghukum iblis. Dan kemudian dibuka. Nah, iblis kemudian dihukum Tuhan. Dan ini jelas sekali. Ya, jadi dikatakan jangan lagi iblis itu menyesatkan bangsa-bangsa dan setan-setan itu sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan. Loh, Pak, kalau dilepaskan, celaka kita, Pak. Kenapa? Iya, dilepaskan untuk apa? Untuk dihakimi dan dibinasakan. Jadi bukan dilepaskan kemudian ngelawan kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah diangkat bersama dengan Tuhan. Kita sudah bersama dengan Dia. Ya, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan kita semua di sana bersama dengan Tuhan. Menghakimi malaikat-malaikat. Dan terutama menghakimi iblis. Dan setan seluruh kerajaan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Jadi jelas ya. Jadi 1.000 tahun itu hanya ada dalam kitab Wahyu dan hanya ada dalam pasal 20 dan hanya ada di dalam perikop ini. Dikatakan di sini, ya, sebagai raja mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Di situ, ya, kita lihat ini ya. Ini berkaitan dengan penglihatan kitab Daniel pasal 7 ayat 9 dan ayat 22. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya yang putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba,
kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan pada orang-orang kudus yang maha tinggi, milik darinya maha tinggi, dan waktunya orang-orang kudus itu untuk memegang pemerintahan, dan disitulah kerajaan 1000 tahun. Jadi jelas ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan angka 1000 tahunnya, tapi masa dari mana Yesus memeteraikan seluruh kekuatan iblis yang dikalahkan itu, dan di penjara itu dimasukkan ke jurang, ditutup sampai 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu siapa yang berkuasa? Nah, Tuhan Yesus dengan apa? Dengan semua orang percaya memberitakan Injil sukacita besar dan menyongsong hari kedatangan kedua kali. Jadi 1000 tahun ini mengantar kita kemana? Ke dalam hidup kekal yang sudah tidak ada 1000 tahunnya. Sudah tidak angkanya sudah nggak ada karena kekal. Kekal itu tidak bisa diangkai, nggak bisa diukur. Kekal ya. Jadi 1000 tahun adalah persiapan Injil diberitakan dengan kematian Kristus sampai Injil itu selesai dan Yesus datang kedua kali. Dan inilah kerajaan 1000 tahun. Dari mana tahu? Dari Wahyu pasal 20. Dijelaskan ini jelas. Jadi bukan, oh 1000 tahun itu nanti Adam ke Abraham, Abraham ke Adam ke Nuh, Nuh ke Abraham 1000 tahun, 2000 tahun, Abraham ke Musa 4000 tahun, Musa ke zaman Tuhan Yesus 5000 tahun, terus kemudian zamannya Musa ke zaman akhir itu nabi-nabi itu kan, oh berarti 5000 tahun, terus Tuhan Yesus datang 1000 tahun dan 7000 tahun, gitu kan? Selesai tuh, bukan seperti itu tafsirnya. Kenapa? Karena Yesus sampai sekarang ini sudah 2000 tahun. Jadi bukan hurufiah, literal, numerical, dan bukan secara yang historis, kronologis. Jadi ini cerita dalam kitab Wahyu itu bukan cerita kronologis. Ini ada cerita kairologi, kairologis. Apa arti kairo? Kronos, waktu secara manusia. Kairos, momen-momen yang Tuhan atur dalam waktu kendali Tuhan. Di dalam rencana kekekalannya. Dia tetapkan waktu semua. Dan dia masuk ke dalam kronologis. Dan kairos itu di luar kronologis. Ya mungkin kalian harus tahu bedanya kronos dan kairos. Jadi kairos itu adalah waktu momen yang Tuhan kerjakan. Dia menetapkan, memanggil Abraham keluar. Itu kairos. Dan terjadi dalam kronos. Terus kemudian berjalan keluar. Terus menunggu, kenapa lama, kenapa ini. Nah, mereka kronologis semua. Aduh, saya nggak punya anak. Tapi Tuhan katakan, aku sudah berjanji. Kairos. Kamu punya anak. Ya, tapi kan saya udah tua. Istri saya mandul. Dan semua. Ngotot lagi kan. Tuhan katakan, enggak. Aku sudah janji. Itu kairologi. Nggak bisa diukur kronologis. Oh, ini gimana anak saya, tubuh saya ini. Saya udah tua, saya Sarah. Istrinya Abraham. Ya, kamu nggak tahu saya ini tuanya kayak apa. Nggak, tetap kamu. Saya udah tua, hamil gimana? Maka anaknya dinamakan yang tertawa itu kan. Nah, waktu kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam Kairos itu, manusia waktu mencerna dalam kronologis, dia nyasar-nyasar dia. Nah, dengan imanlah Abraham taat dan percaya. Bukan berdasarkan kronologis, dia imannya percaya dengan iman yang menembus kepada kairologi, waktu Tuhan. Iman itu selalu seiring dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan belum tentu seiring dengan waktu kita. Tetapi waktu kita harus seiring dengan waktu Tuhan. Nah, itu dinamakan jalannya iman dan hidupnya iman. Itu karena ada waktu dari Tuhan, bukan waktu dari manusia. Kalau waktu dari manusia seringkali menjadi ujian bagi kita. Yusuf juga sama. Waktu dari Tuhan kapan? Nggak tahu dia. Dijual, dihina. Dia jalanin semua. Sampai akhirnya Yusuf mengatakan kejadian 50 ayat 20. Tuhan itu yang mereka-reka yang baik. Kairos. Tapi kamu kronosnya, kronologinya jahat terus. Ketakutan terus. Di situ.
Ya, kita bersyukur kita bisa belajar ini. Jadi, kenapa kita percaya kepada milenium 1.000 tahun yang secara simbolis, apokaliptis, dan itu adalah berbentuk seperti satu gambaran, satu penampakan, dan satu kata itu adalah kata yang bukan secara kronologis, tapi masa waktu yang sempurna dari Tuhan. Jadi masa Tuhan Yesus mati dan memberitakan Injil, gereja-gereja pergilah beritakan Injil, sampai Injil itu selesai, nah baru itu terjadi. Coba kita lihat gambar ini sebentar ya. Nah ini, nah gambarnya ini mungkin lebih bisa, ya. Jadi ini ya, pre pre-meal, ini post, ya, pre-meal, ya. Terus ini post-meal yang di bawah, dan ini amil. Jadi amil itu kalau kita di bawah, dari Tuhan Yesus datang dan kemudian dia 30 tahun, 33 tahun, dia disalibkan, dan sampai dia datang kedua kali menghakimi manusia. Nah, itu adalah 1.000 tahun. Kalau di sini 1.000 tahunnya adalah yang ini ya, pre-meal ya. Nah, ini sebelum Yesus datang, itu kerajaan 1.000 tahun di sini. Ya, nah ini judgment ya. Yesus datang sebagai hakim itu akan menghakimi manusia itu di sini. Nah, primil itu ini sebelum ini. Nah, sebelumnya 1.000 tahun, milenium, ya, premillennium ini di sini. Ya, primil, terus kemudian sama dispensasi juga sama ya. Nah, sekarang kita lihat postmil. Postmil itu kalau kita lihat dari sini ya, ini ada dua penghakiman. Jadi penghakiman pertama dan penghakiman kedua. Nah, dia melihat setelah Yesus itu datang, nah baru kerajaan milenium ini tuh datang di sini, di sini. Jadi ini ada dua dua waktu ya. Jadi satu kedatangan yang pertama kali, ya kan, the last judgment itu. Nah, sekarang pada waktu second millennium itu dia akan datang dan dia akan menghakimi pertama adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, dan kedua adalah judgment itu orang-orang yang dibinasakan. Nah, ini di sini baru terjadi. Jadi ini dipisah semacam ada pemisahan. Nah, sedangkan primil itu dari awal Tuhan Yesus datang dan dia mati, inilah mulainya kerajaan 1.000 tahun. Dia bertahta. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaan dari Bapa. Kerajaan Allah sudah datang dan ada di tengah-tengah kamu. Nah, ini pernyataan Tuhan Yesus semua di sini. Yang ngajarkan siapa? Bahwa kerajaan 1.000 tahun sudah ada itu, ya Tuhan Yesus sendiri. Terus kemudian dengan kitab Wahyu ini, satu-satunya kitab yang menyatakan angka 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun, ya kitab Wahyu. Kitab Wahyu mengacu pada seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Jadi di sini, dia mendirikan tahtanya itu di Bukit Golgota. Dan dia kembali, dan dia mendirikan di sini kan, Bukit Golgota, dan dia akan kembali sama di tempat yang sama, yaitu di Yerusalem, dan dia akan menegakkan seluruh kerajaannya berdasarkan kepada karyanya di kayu salib. Di sini. Yang tidak percaya pada kematian dan kebangkitannya, semua mati. Nah, ini ambil lilim. Ya. Nah, kalau kita lihat secara detail, nah ini ada satu profesor itu yang pernah menjelaskan ini. Jadi ini ada satu masa, ini penginjilan. Jadi masa penginjilan sampai selesai akhir zaman. Nah, itu adalah masa 1.000 tahun. Jadi masa 1.000 tahun penginjilan ke ujung-ujung bumi sampai selesai 1.000 tahun. Nah, ujung bumi itu akan berhenti kalau waktunya berhenti. Nah, ini philosophy of time and space. Ini kalau kalian ikut pelajaran filsafat saya pasti tahu ini. Jadi kenapa waktu itu, tempat itu dikatakan ke ujung-ujung dunia itu? Apa ujung dunia? Sebenarnya ujung dunia itu kalau kita lihat dunia itu kan bulat, nggak ada ujungnya. Terus kemana ujung dunia? Ujung dunia itu adalah di mana berakhirnya Injil itu dengan ditentukan oleh kedatangan Tuhan. Jadi waktu yang menentukan, bukan tempatnya. Saya cari tempat. Ujung dari tempat ini apa? Terus kita cari ujung-ujung tempat-tempat. Nah, kalau waktumu itu selesai, ya tempatmu selesai.
Kamu berjalan sampai ke ujung. Kapan? Sampai aku datang. Nah, ujungnya tuh kapan? Kedatangan Kristus. Itu berakhirnya ujung tempatmu. Ada ayatnya, Pak? Ada ayatnya. Cuman orang nggak pernah tahu, nggak pernah belajar. Bahwa penginjilan itu adalah pengukur waktu akhir zaman. Banyak orang nggak percaya itu. Yang ngajar Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat Matius 24, ya. Mungkin kalian banyak yang bertanya juga ya. Matius 24, saya bacakan dari ayat 1. Sebenarnya ayat 14 ya, tapi perlu saya bacakan. Khotbah tentang akhir zaman. Dan semua akhir zaman itu, yang mengajar adalah Tuhan Yesus. Dan semua itu diungkapkan Tuhan Yesus. Dan kemudian akhir zaman yang kita wahyu itu seluruh kejadian yang sangat mengerikan. Itu dilambangkan semua. Kalau Tuhan Yesus ini langsung dia ngomong. Ya, perhatikan ini. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, tidak ada satu batu pun di sini yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya diruntuhkan, dirobohkan, hancur semua. Dan ini terjadi setelah 70 tahun Tuhan Yesus ngomong. Ya, Kaisar Titus itu menghantam Yerusalem dan masuk ke tengah-tengah ibadah, masuk ke bait suci itu, bait Allah itu, dan dia masuk ke dalam dan dia hancurkan seluruh bait Allah. Karena temboknya dan semuanya itu berharga, dicukil semua dengan orang, ada emasnya, jadi temboknya nggak ada yang berdiri. Sudah habis semuanya, runtuh semuanya. Nah ini ya, ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, muridnya minta tanda ini. Tandanya apa? Terus kesudahan dunia itu. Jadi kedatangan kamu dan akhir zaman itu sama tandanya. Apa tandanya? Nanti Tuhan Yesus beritakan semua ini. Tanda-tandanya. Yang mengiringi nanti dia mau datang itu apa? Ya ini ya. Jawab Yesus pada mereka. Ini tandanya. Yang pertama adalah waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi di akhir zaman itu gereja akan dilanda dengan penyesatan yang luar biasa, membuang Kristus mulai dari mimbar, dari seluruh hidup orang percaya. Jangan beritakan Yesus. Kita nggak butuh Yesus yang mati. Kita nggak butuh Yesus. Kita butuh Yesus yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita sukacita, dan kita tidak butuh lagi hidup menyangkali diri. Nah itu menyesatkan kamu. Ajaran Tuhan Yesus, pikula salib, sangkal dirimu, itu dibuang semuanya. Jadi yang diterima ajaran-ajaran yang, oh Yesus menyembuhkan, diambil. Tapi yang suruh menderita, nggak diambil. Jadi Injilnya palsu, setengah. Itu penyesatan di dalam itu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, bukan namanya setan ya. Nama Yesus. Ngomong Yesus, Yesus. Oh ini kan sama, Pak kan Tuhan dengan Bapak sama Tuhan Yesus, dia juga Tuhan Yesus. Ya pasti sama. Belum tentu. Karena ini banyak orang akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah ngajar tentang Mesias. Dan bahkan berani ngaku, akulah Mesias. Aku yang menolong kamu. Aku yang menyelamatkan kamu. Aku yang membaptis kamu. Sehingga kamu selamat. Duh, memang orang yang baptis bisa menyelamatkan kita gitu. Ada itu hamba Tuhan ngomong gitu. Kalau kamu nggak tak baptis, kamu udah binasa kamu. Loh, kaget saya. Hah? Bapak salah ngomong itu. Loh, apa salahnya? Loh, yang menyelamatkan bukan Bapak, yang baptis betul Bapak. Tapi orang itu diselamatkan bukan karena baptisan Bapak, bukan juga karena Bapak. Wah, ini kacau nih hamba Tuhan ini. Ini pendeta kacau nih ini. Ya, dikatakan kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Kan sekarang udah perang. Dan kabar-kabar perang, nah akan perang terus ini.
Sampai kapan ya? Nggak akan berhenti nih perang. Dan nanti Indonesia pasti perang. Perang dengan siapa ya? Nggak tahu kita. Mungkin dengan Malaysia, mungkin dengan China, mungkin dengan Amerika. Kita nggak tahu. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Semua itu akan terjadi, proses itu. Dalam perjalanan kita akan terjadi, dan sudah terjadi kan, terus terjadi kan. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah, apa kesudahannya? Apa ujung akhirnya? Apa yang terakhir itu? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini semua sama dengan zaman. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Waduh, gempa bumi, banjir bandang yang ada di Aceh, tsunami. Waduh, banyak mati. Di Jepang ada, di Sri Lanka, di India ada gempa bumi, ada gunung meletus. Waduh, banyak ini perang. Aduh, nggak habis-habis ini. Ada El Nino, El Nani, El Noni gitu ya. Itu banyak LL ini, El Nino Nino itu ya. Taufan, badai, itu dan semakin besar. Indonesia sudah kena ini, sudah kena LL ini. Anaknya katanya anaknya El Nino yang ada di Filipina itu kena di Indonesia dan itu dalam waktu April sampai awal Mei. Dan kita lihat rumah-rumah roboh semuanya hancur semua. Nah, terus yang kita lihat ya, ayat ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di situ, ya, menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Nah, banyak orang-orang Kristen akan disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa. Oleh karena kamu bukan karena namaku. Begitu kamu sebut nama Yesus, itu orang langsung benci kamu. Sama dengan saya. Baik tetangga, baik teman begitu ngomong, Ibu, Ibu udah kenal Tuhannya orang Kristen? Oh, ya, sama kan dengan kita. Sama Tuhannya juga, sama Allah juga. Oh, ya secara konsep, secara umum sama, Bu. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Terus saya beritahu. Tuhan kita itu menampakkan diri di dalam Yesus Kristus. Langsung dia mendelik. Mas, Mas jangan mengkristenkan saya. Langsung begitu. Dan wajahnya dari sopan itu, langsung mukanya kayak setan. Kayak merasa curiga. Nggak mau, ngomong nggak mau. Disentuh pun nggak mau. Bayangkan hanya nyebut nama Yesus. Langsung berubah dia. Dan itu bukan satu dua kali. Banyak, termasuk tetangga saya. Setiap saya pindah rumah, saya beritakan tentang Kristus. Bahkan parkir depan rumah dia tuh, mobil saya itu najis. Mobil itu dianggap najis. Anaknya main dengan anak saya. Nggak boleh. Kenapa? Najis. Kafir itu. Aduh, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, nah ini yang saya ngomong, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih itu yang bergerak, yang hangat, yang membakar itu dingin. Akhirnya orang nggak mau ngabarkan Injil, nggak mau membagikan kasih Tuhan. Kasih itu menjadi dingin, membeku dalam diri kita sendiri karena kita takut, kita khawatir. Dan semua, ya. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir kesudahannya akan selamat. Kapan kesudahannya, Pak? Kok belum-belum ini? Nah, ini kesudahannya. Ayat 14. Jadi kapankah dunia itu, selesainya dunia itu, waktu akhir dari dunia itu? Ini ayatnya. Ayat 14. Tapi tanggalnya berapa? Tajamnya berapa? Ya kita nggak tahu. Beritakan Injil terus. Sampai ujung. Nah, di situ Tuhan akan datang. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu, nah ini kesudahnya. Sesudah itu, sudah kan? Barulah tiba kesudahan. Jadi titik akhir itu apa? Injil. Kerajaan Allah diberitakan. Wah, ini jadi penginjilan kita itu akan tambah lama itu akan mempercepat dan banyak orang udah ngerti Injil udah baik itu diberitakan di YouTube. Saya pakai channel itu untuk memberitakan pada orang-orang dan banyak orang-orang yang tidak pernah tahu berita daripada Kristus belajar melalui channel melalui apapun yang dimanapun dia berada berapa ribu orang berapa ratus orang dan memberikan komentar. Kami baru tahu tentang Yesus, Pak. Kami baru tahu tentang orang Kristen. Dan itu banyak. Dan mereka kemudian masuk ke dalam persekutuan, masuk dalam gereja. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua. Jadi memberitakan Injil sekarang ini bukan hanya seperti dulu yang masih tradisi, ya jalan sana ke sana. Enggak. Ini multimedia digital, dunia digital ini, virtual ini kesempatan yang begitu besar. Dan peluangnya kita bisa sebarkan lebih cepat daripada kita berjalan. Makanya saya mau beberapa 10 tahun ini saya mau rencana memberitakan Injil secara hari ke hari. Jadi membimbing orang mengenal Kristus dari awal terus kemudian balik lagi dan setiap hari pagi dan malam itu saya rencana ada langsung. Jadi langsung bersama. Jadi saya buka ini, ayo siapa yang ikut itu langsung. Yang mau bertanya itu langsung dan pagi dan malam. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang sangat besar sekali. Persiapan yang begitu berat. Saya lagi persiapan ini. Dalam tahun ini selesai, saya akan mulai. Kenapa? Karena yang akan menyudahi itu adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Setelah itu, nah kesudahannya. Tek. Jadi kapan itu air bah datang? Nuh, gitu kan? Dia ngabarkan Injil, membuat bahtera itu. Begitu bahteranya selesai, paku terakhir ini kan, dok, 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 terus slok, ya sloknya itu kan, terus dia kemudian masuk semua. Nah itu terakhir ya. Sama seperti zamannya Nuh, sama seperti kita. Nuh memberitakan Injil yang terakhir dan pintu itu akhirnya ditutup oleh Tuhan. Nuh, minggir kamu. Pintu yang besar bahtera itu nggak bisa diangkat oleh Nuh dan anak-anaknya. Siapa yang menggerakkan? Dengan tenaga kuasa Tuhan. Ditarik. Wah, selesai ditutup. Dan orang tarik, dipukul nggak bisa. Kenapa? Karena itu kayunya itu gede-gede, itu tebelnya bisa hampir 1 meter. Kamu pukul, kamu cukil nggak bisa. Ditutup semuanya. Dan begitu berita itu selesai, tutup, tutup. Nah, semesta alam akhirnya berbicara. Langit-langit itu terbuka dan benda-benda penerang itu semuanya hantam. Buah, buah. Ah, itu satu kengerian yang luar biasa. Ya, oke, nanti kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat sampai jam 8 ya. Kita masuk lagi ya. Jam 8 ya. Kita Oke Pak, masuk. makasih Pak. Nah, Baik, ya, Pak. Ya Pak, oke Tuhan berkati semua. makasih Pak. Yuk.